Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan masih melanjutkan materi tentang ikatan kimia. Terlebih dahulu kita akan membahas soal uji kompetensi 15 kemarin. Ini saya rasa perlu setelah saya melihat pengerjaan kalian, dan ya ini ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki pemahamannya. Soalnya kemarin seperti ini, gambarkan rumus Lewis dan rumus bangun dari A, B, C, D, E, nomor atomnya sekian. Kita mulai dari yang A, HF, satu atom H, satu atom F, konfigurasinya 1, 2,7. Nah, yang kita lukiskan cukup yang 7 saja, yang 2 tidak digunakan untuk berikatan. H punya 1 elektron, F punya 7 elektron. 7 agar menjadi 8. Nah, ini kalau sudah berhadapan-hadapan, ini artinya digunakan bersama. F pinjam 1 dari H, sehingga seolah-olah menjadi 8. H punya 1 agar menjadi 8, pinjam 1 dari F. Maka baik F maupun H ini sudah menjadi stabil, memenuhi kaidah oktet, memenuhi kaidah duplet. Rumus bangunnya, sepasang elektron diganti 1 garis. Kemudian yang B, H2S, hanya ada 2, S-nya ada 1. Bangun-bangun yang ada di alam cenderung untuk membentuk bangun yang simetris. Supaya simetris, yang di tengah apa? S atau H, hanya ada 2, S-nya ada 1. Yang di tengah adalah S, ya. S punya 6 elektron, agar menjadi 8, pinjam dari H pertama 1, pinjam dari H kedua 1. Seolah-olah punya S adalah 8 elektron. Maka S menjadi stabil, hanya pinjam 1 dari S, H kedua juga, ini juga sudah menjadi stabil. Rumus bangunnya tinggal mengganti sepasang menjadi 1. Kemudian yang C, C3H8, C-nya lebih sedikit, ini hanya 8, maka yang di tengah adalah C. C-nya ada 3. Ini hitam ya mestinya ya. Ini hitam. Ini sudah digunakan untuk berikatan dengan C1. Berarti H yang pertama masih punya kebutuhan berapa? 3 lagi. Ya, ini sudah 5. Berarti supaya menjadi 8 kurang 3. Ini pinjam dari H masing-masing 1. Demikian juga ini kurang 3. Yang tengah ini juga sudah digunakan 1, 2. Berarti seolah-olah punya berapa? 6. Masih kurang 2. Pinjam dari H, pinjam dari rumus Lewisnya seperti ini. Rumus bangunnya ya tinggal mengganti sepasang diganti 1 garis, sepasang diganti 1 garis, sepasang diganti 1 garis. Kemudian yang D, CS2, C-nya ada 1, S-nya ada 2, yang tengah adalah C, ya. C punya 4 elektron, agar menjadi 8 butuh 4 elektron lagi. Pinjam 2 dari S pertama, pinjam 2 dari S kedua, seolah-olah punya 8 elektron. S punya 6 elektron, kurang 2, pinjam dari C. S kedua punya 6 elektron, agar menjadi 8, pinjam dari C. Maka ini ada 2 pasang yang digunakan bersama. Ini kita ganti pada rumus bangunnya dengan 2 garis, ya. Sehingga ini merupakan contoh senyawa yang berikatan ikatan rangkap 2. Kemudian yang terakhir, SO2, S-nya ada 1, O-nya ada 2. Yang di tengah apa? S, ya. S punya 6 elektron, agar menjadi 8, ini pinjam dari O yang pertama, seolah-olah punya 8 elektron. Demikian juga O 6, maka dia butuh 2. Ini pinjam 2, ya, tidak boleh cuma 1, pinjam 2, seolah-olah menjadi 8.
Sehingga O-nya 8 elektron, S-nya sudah 8 elektron. Kalau ada O yang kedua bagaimana? O ini punya 6 elektron, butuh 2 elektron lagi. Berarti dia pinjam dari S, tapi tidak perlu memberikan kontribusi. Sehingga S-nya nanti kalau dia ikut kontribusi nanti elektronnya menjadi 10. Nah, ini bertentangan dengan kaidah oktet. Maka cukup yang punya kontribusi S, supaya S-nya tetap 8, punya juga 8 elektron. Sehingga ini merupakan ikatan rangkap. Yang ini karena yang punya kontribusi S saja, berarti merupakan ikatan kovalen koordinasi. Pada rumus bangun diganti tanda panah yang arahnya dari S ke O, dari yang punya kontribusi ke yang tidak punya kontribusi. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai soal uji kompetensi 15 yang kemarin. Sekarang kita review senyawa yang berikatan ionik yang sudah kita pelajari. Ini ada NaCl, Na2, CaCl2, K2S, Al2O3. Sekarang kita amati. Al itu logam atau bukan? Aluminium logam. Oksigen non logam. Logam berikatan dengan non logam. Kalau K, ya kita lihat aja. Golongan 1A ini anggotanya hari libur, naik kereta, rubah cerita sedih menjadi fresh. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Ini semuanya logam kecuali hidrogen. Jadi kalau ada golongan 1A yang konfigurasinya nanti kulitnya terakhir 1, semuanya logam kecuali H. H nomor atomnya berapa? 1. Berarti kalau ada 21, 281 berarti logam karena bukan hidrogen. Kemudian golongan 2A, bebek mangan cacing seret banget rasane. Beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Ini semuanya logam. Kemudian logam lagi adalah logam-logam yang sudah kalian kenal. Besi, kobal, nikel, tembaga, seng, kadmium, kemudian perak, emas. Ini semuanya adalah logam. Nah, yang tidak disebutkan Fl, Cl, Bri, Os, selenium, nitrogen, karbon adalah non logam. Kembali ke sini. K berarti apa? Logam, ya. S non logam. Ca logam, Cl non logam, Na logam, S non logam, Na logam, Cl non logam. Berarti ikatan ionik terjadi antara unsur apa? Logam dengan non logam. Logam dengan non logam. Kita ingatkan kembali, yang logam adalah apa? Golongan 1A kecuali hidrogen, ini kurang kecuali. Kemudian 2A semuanya logam. Kemudian logam-logam yang sudah kalian kenal, ini adalah logam. Besi, aluminium, perak adalah logam. Kemudian yang non logam adalah golongan 6A, 7A. Kemudian saya minta kalian hafal karbon. Karbon ini banyak senyawa yang dibuat dari karbon. Ini adalah non logam. Nomor atomnya adalah 6, konfigurasinya 2,4. Golongan 4A. Kemudian untuk senyawa yang kovalen yang sudah kita pelajari, F2. F pertama apa? Non logam. F kedua non logam. Berarti logam, non logam dengan non logam. H non logam. Cl non logam. Logam dengan non logam. H logam, H non logam, S non logam. C logam, C non logam, H non logam. O pertama non logam, O kedua non logam. N pertama non logam, N kedua non logam. C non logam, H non logam. C non logam, H non logam. Berarti ikatan kovalen terjadi antara unsur non logam dengan non logam. Nah, sekarang misalnya ada contoh seperti ini. Kelompokkanlah senyawa berikut yang semuanya merupakan senyawa ikatan ionik. Ionik tadi terjadi antara unsur logam dengan non logam. Yang A, Mg,
Mg apa? Golongan 2A, berarti logam. Cl non logam. Tapi ini ada H2O, H non logam, O non logam, berarti ini ikatan kovalen. Demikian juga Mg logam, O non logam. C ya tadi apa? Non logam, O non logam, berarti ini ikatan kovalen. Berarti A dan B salah. Yang C, Mg logam, Cl non logam, Ca non logam, F non logam, Na logam, O non logam, berarti C semuanya berikatan ionik. Contoh yang kedua, ada unsur konfigurasinya begini-begini. Manakah yang membentuk ikatan ionik? Nah, ionik tadi antara logam dengan non logam. Berarti kita harus mencari yang logam. Yang logam yang mana? 282. Kenapa? Golongan 2A. Tadi sudah kita hafalkan, semua golongan 2A adalah logam. Kemudian yang A dan C karena sudah punya 8 elektron, berarti ini golongan 8A. Ini sulit berikatan. Tinggal D saja. D golongan 7A, berarti non logam. Maka yang berikatan ionik adalah B dan D. Sekarang rumusnya bagaimana? B282. Berarti kalau 2 ini cenderung nanti 2-nya dihilangkan supaya menjadi 288. Berarti ini B2+. Kemudian ini nanti menangkal sebuah elektron, berarti D min. B2+, D min, berarti tidak seimbang. Minnya kita kalikan 2, sehingga rumusnya menjadi BD2. B-nya harus di depan karena ion positif, D-nya harus di belakang karena ion negatif. Nah, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Kemudian untuk sifat-sifat senyawa yang berikatan ionik atau kovalen, silahkan kalian pelajari sendiri di buku teks.